Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat Aswaja Nahdiyah Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian yang bertemakan wajibkah kita bermadhab, sehingga nanti ada 4 poin yang akan saya sampaikan di dalam kajian kali ini. Yang pertama adalah pengertian madhab, yang kedua adalah mengapa kita harus bermadhab, yang tiga bagaimana menyikapi perbedaan pandangan dalam berbagai madhab, yang keempat jika ada slogan harus kembali ke Al-Quran dan hadis secara langsung, bagaimana kita sebagai orang yang bermadhab menyikapinya. Untuk yang pertama berkaitan dengan definisi madhab. Di dalam sebuah kitab diterangkan bahwa yang namanya madhab adalah ma ikhtassa bihil mujtahid minal ahkami syar'iyyah al-far'iyyah al-ijtihadiyah al-mustafadah minal adillati dhonniyah. Madhab ialah sebuah hukum yang ditetuskan oleh seorang mujtahid, yaitu hukum-hukum syar'i yang sifatnya adalah furu'iyah, yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya dhonni. Karena di dalam Al-Quran itu ada dalil yang sifatnya adalah qat'i dan ada dalil yang sifatnya adalah dhonni. Dalil yang dhonni ini yang mencetuskan sebuah hukum sehingga terwujudlah sebuah hukum, itulah yang dinamakan madhab yang dipilih oleh para mujtahid-mujtahid. Pada kurun awal sebenarnya madhab itu sudah ada, akan tetapi tidak punya sanad yang terbukukan, sehingga kian lama hilang madhab itu sendiri. Maka yang masih diikuti oleh beberapa orang adalah 4 madhab tersebut, karena 4 madhab itu yang mudawwan, yang terbukukan dan punya sanad-sanad, yaitu murid-murid hingga saat ini. Terus yang kedua kaitannya dengan mengapa harus bermadhab. Kata-kata mengapa harus bermadhab itu mempunyai arti bahwa orang itu terikat dengan satu madhab, baik itu madhab Syafi'i, madhab Maliki, atau madhab Hanafi, atau madhab Ahmad bin Hanbal. Yang penting adalah terikat dengan salah satu daripada nama-nama madhab tersebut. Pada dasarnya hukumnya adalah boleh, atau ada yang mengatakan wajib bagi orang yang ami, orang yang tidak sampai kepada derajat mujtahid mengambil hukum sendiri, maka orang tersebut itu memang wajib untuk bermadhab. Dalam tanda kutip, yaitu mengikuti semua azimah-azimahnya ataupun rukhsah-rukhsahnya. Jadi tidak boleh berpindah madhab tapi hanya mengambil rukhsah atau keringanan-keringanan saja. Maka orang tersebut itu wajib kalau memang bermadhab mengikuti baik itu hukum-hukum yang sifatnya adalah azimah, ketentuan, ataupun itu merupakan rukhsah atau keringanan. Terus yang ketiga, bagaimana menyikapi perbedaan pandangan dalam berbagai madhab. Menyikapi perbedaan pandangan di dalam bermadhab itu hukumnya boleh-boleh saja, karena sebenarnya kita ini hanya dituntut untuk bermadhab, untuk taklid, mengikuti di antara salah satu madhab. Jadi tidak harus terikat dengan satu madhab, tapi boleh mengikuti salah satu di antara madhab. Yang penting dalam qadhiyah-qadhiyah yang berbeda. Misal umpama kita sholatnya mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam satu qadhiyahnya, itu boleh. Terus di dalam zakat kita pindah mengikuti qadhiyah tersebut kepada Imam Hanafi misalnya, itu boleh. Artinya apa? Yaitu yang penting kita itu wajib mengikuti para mujtahid-mujtahid, sehingga kita tidak diharuskan terikat dengan salah satu madhab.
Itu adalah sudut pandang kita. Artinya yang penting kita ini tidak mencampur adukan 4 madhab dalam satu qadhiyah yang biasa disebut dengan talfek, maka hukumnya adalah boleh. Maka bagi kita yang awam ini memang seharusnya itu bermadhab, karena kita ini tidak sampai kepada derajat mujtahid yang memang syaratnya adalah memenuhi beberapa kriteria, perangkat-perangkat ilmunya harus banyak sehingga benar-benar bisa mencetuskan sebuah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Terus yang keempat, jika ada slogan harus kembali ke Quran dan hadis secara langsung, bagaimana kita sebagai orang yang bermadzhab menyikapinya? Ini sebenarnya kalimat yang baik, tapi dikehendaki yang tidak baik, atau maksud dikatakan kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimat yang baik tapi dikehendakinya tidak baik. Sebenarnya kita ini disuruh untuk mengikuti Rasul. Bermadzhab sendiri itu sudah otomatis mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran hadis. Karena sumber daripada mujtahid itu adalah mashadiril ahkamnya adalah Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau kita mau mencetuskan hukum sendiri dari mashadiril ahkam, dari Al-Quran dan hadis, ini kita tidak mampu. Maka bukan berarti orang yang bermadhab itu tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, itu tidak, karena sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Justru kalau kita disuruh menggali sendiri dari Al-Quran dan hadis, yang mana model kita hanya tarjamah umpamanya, nah ini malah justru menyesatkan. Karena banyak rahasia-rahasia atau sesuatu yang tersembunyi, lebih-lebih kalau memang itu adalah dalil-dalil yang samar yang tersimpan di dalam mashadir-mashadir tersebut, sehingga kita tidak mampu untuk mencetuskan sebuah hukum sendiri, itu tidak mampu. Maka untuk mencikapi bahwa ada yang mengatakan bahwa kita kembali Al-Quran dan hadis, itu ucapan benar, tapi bukan berarti kita itu harus mengambil hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Karena selama kita bermadhab, otomatis kita itu mengikuti Al-Quran dan hadis. Karena yang disampaikan oleh para mujtahid itu adalah hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Demikian yang mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.